Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, polisi terus menyelidiki kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia. Hingga hari ini 5 orang terlapor pelaku perundungan sudah diperiksa di Polres Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Febrian Ahmad langsung dari Mapolres Jakarta Pusat. Febrian, bagaimanakah hasil pemeriksaan terhadap kelima terlapor kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual di KPI Pusat? Zilvia, hari ini polisi masih terus melakukan pendalaman dan juga pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan dan juga pelaporan yang sudah dilakukan oleh MS yang merupakan terduga dari kasus perundungan dan juga tindakan pelecehan seksual yang terjadi di lingkup KPI. Sementara itu kami juga mendapatkan informasi bahwa polisi juga sudah memeriksa kelima dari terlapor, namun dari hasil pemeriksaan tersebut nantinya polisi masih akan terus mendalami di mana nantinya berdasarkan bukti dan juga pemeriksaan yang dilakukan terhadap kelima terlapor dan juga terhadap MS sebagai korban, nantinya pihak polisi akan melakukan penetapan apakah kelima terlapor ini akan naik statusnya sebagai tersangka berdasarkan dengan pemeriksaan mendalam. Sementara itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 orang tersangka, sejumlah tersangka melalui pengacaranya yakni adalah EO dan juga RT mengaku bahwa tidak berniat untuk melakukan perundungan ataupun pelecehan seksual terhadap korban. Menurut pengacara, kedua terlapor ini yakni EO dan juga RT hanyalah dalam konotasi bercanda kepada MS sehingga dinilai mereka tidak merasa melakukan tindakan perundungan dan juga pelecehan seksual. Walaupun demikian, terlapor dengan nama atau inisial EO mengaku pernah melakukan tindakan seperti menarik baju dari MS dikarenakan EO menilai pakaian yang digunakan MS saat akan berkantor di lingkup KPI terlalu rapi dimasukkan seperti itu sehingga ini berbeda dengan pakaian yang dipakai oleh rekan-rekan lainnya di KPI sehingga EO sempat menarik baju MS karena dinilai begitu rapih dan juga itu dinilai juga sebagai tindakan yang konotasinya bercanda dikarenakan menurut EO saat tindakan tersebut dilakukan tidak terlihat raut kesal ataupun marah dari MS saat EO dan juga sejumlah rekan-rekannya melakukan tindakan tersebut kepada MS. Berdasarkan hal tersebut juga dan juga berdasarkan akibat yang sudah dilakukan dan juga akibat viralnya kasus ini sehingga identitas dari kelima terlapor juga sudah tersebar, maka kami juga mendapatkan informasi untuk 2 terlapor yakni EO dan juga RT ini akan berencana untuk melaporkan MS ke pihak kepolisian atau melaporkan balik atas dugaan dari pencemaran ataupun penyebaran identitas berdasarkan Undang-Undang ITE. Zilvia. Febri, lalu apa tanggapan dari pihak MS terkait rencana terlapor akan melaporkan balik MS kepada polisi? Zilvia, untuk dari MS sendiri masih belum ada keterangan resmi, namun pihak dari pengacara mengatakan bahwa itu merupakan hak bagi setiap warga untuk dapat melakukan pelaporan asalkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga memiliki bukti yang konkret apakah ada tindakan pidana dari tiap tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini adalah apakah MS memenuhi unsur dari tindakan pidana terkait dengan Undang-Undang ITE. Walaupun demikian, dari 2 terlapor sudah berencana untuk dapat melaporkan MS ke pihak kepolisian, namun dari 3 terlapor lainnya sampai dengan saat ini pengacara mengatakan masih akan mendalami dan juga melihat apakah ada tindakan pidana, dalam artian mereka masih akan pikir-pikir dulu apakah nantinya MS akan dilaporkan balik atau tidak. Namun yang pasti MS sampai dengan saat ini masih dalam keadaan yang dapat dikatakan trauma dikarenakan MS juga sudah melakukan pemeriksaan psikis ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan juga nanti hasilnya akan keluar setidaknya 14 hari kerja. MS juga bersama dengan pengacaranya akan melaporkan tindakan ini kepada Komnas HAM dan juga Komnas HAM berencana untuk melaporkan kepada KPI dan juga polisi terkait dengan kasus tersebut. Demikian Zilvia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Febrian Ahmad.